Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Apa kabar nih, Bung Coki ini? Baik Mas Tegul, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Tegul, ini mana ya? Perasaan ada satu sahabatmu yang nggak kelihatan di sini. Biasanya ada wajahnya tuh yang nggak ada mukanya itu loh. Mana ya? Yang mana? Nggak ada mukanya. Ini malah nggak ada mukanya, nggak ada pikirannya malah. Siapa? Itu ada di satu yang ini, agak. Yang mana ini? Ini? Oh, bukan. Ari Lasso gitu. Oh iya, ketelihan. Ya ini kemarin tangkap polisi 2 hari. Astaga. Balik ke lab. Sekarang ke benang merah. Kalau bahasa Inggrisnya the red of the benang apa? What the meaning benang English? Nih, tanya Mas Coki. Mas Coki benang merah. Brother, can the meaning benang English what? Benang merah apa? Itu nggak bisa diinterpretasikan kata per kata. Iya, kalau Susah. benang Seperti merah. gini misalnya Mas saya tanya. Bahasa Inggrisnya panjang apa? Long. Bahasa Inggrisnya nasi? Rice. Kalau nasi panjang? Long rice. Lontong. Kalau 1 one book, ya. 2 tuh book, buku jatuh gedebuk gitu ya. Untuk Mas Cokin, ngobrolin buah hati. Iya. Ya. Sudah bisa apa nih si kecil nih? Ponakan gua nih. Iya. Dia pasti bangga banget disebut ponakan Mas Tegul. Tapi nggak tahu akibatnya dia nyebut gitu, Pak. Jadi Abigail sekarang 3 tahun Mas. Subhanallah. Sudah ngomongnya pakai kalimat. Wow. Misalnya, papa, Bibi mau naik ke meja ini boleh apa enggak sih? Iya. Jadi udah bukan kayak Udah papa, jelas. mama minta enggak, tapi udah digabung kalimatnya. Luar. Terus dia ya lumayan Mas, tokoh aktif juga karena pasti keturunan yang asli ya. Bukan hanya keturunan, siapa dulu pamannya dong. Iyalah. Pamannya. Siapa dulu Apa bapak? hubungannya sama pamannya? Apa hubungannya? Pamannya juga takut nih. Siapa dulu bapaknya? Iya, pamannya kan mainan terkenal Lego ya. Gini loh. Lego. Bagi anak saya ketika disebut sebagai ponakannya Mas Tegul itu menjadi sebuah stigma di masyarakat. Harusnya paling enggak ya bersyukur. Iya, bersyukur. Mamanya seorang cover boy dari majalah Serangga ya kan. Pinter Mas, Tadi udah Mari, bisa aktif. ngomong ya, Iya, aktif ngomong itu. aktif. Makin cantik sudah pasti. Oh, pasti. Kemiripannya justru ke bapaknya. Bukan ke pamannya. Bukan. Senang. Jujur. Paman yang agresif. Iya, Anda Jangan sangat kan agresif. anaknya Mas Coki, anaknya dia aja kagak mau mirip dia. Vega jangan buka rahasia dong. Kan maksudnya mirip ke Jangan mamanya buka semua rahasia. dong. Loh, Tapi jawaban dong, jawaban. Tadi ikut. Oh, keren banget. Wong saya kaget anak saya tahu nyemplung di kolam renang, plung. Hehe. Bener-bener saya lihat kayak kecebong banget. Kembali ke udah bisa berenang lah. Nah, kembali ke benang merah. Untuk Mas Coki nih. Iya, Mas. Kalau kita flashback sedikit nih, setelah menikah berapa lama nih Mas istrinya hamil dan ada kesulitan nggak waktu itu mau? Puji Tuhan Mas, waktu itu langsung diberikan Luar biasa. anak. Subhanallah. Jadi kami nggak nunda-nunda juga. Kami nikah di bulan Juni, tanggal 18. Bulan depannya, bulan Juli pas saya lagi ada studi keluar, wah ditelepon dari Indonesia langsung. Papa, aku cus pelentung. Bener. Terus pelentung luar. Syukur Vega nih bener-bener ya. Cus Istilahnya istilahmu itu. Di luar negeri ya. Jadi selama masa kandungan hampir tidak ada masalah. Tapi begitu mau melahirkan, ini sebenarnya kita inginnya normal. Doanya juga normal. Tapi sampai sudah bukaan keberapa gitu, susah. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju dok, jadi agak sulit. Sudah Kerjanya kurang buka mungkin ya. stimulasi. Terus stimulasi susah, akhirnya kita terpaksa Rangsang pun nggak bisa Iya, ya. akhirnya Ya kita ambil udah, keputusan di sesar. Iyalah, kasihan kalau nggak ibunya. Sakit banget. Sakit banget, Sakit. apalagi dengan induksi itu Induksi kan. maksudnya, iya. Ya, di induksi itu kan biasanya ada hormon oksitosinnya kayak yang dimasukkan tuh mules-mules tapi nggak. Itu mulesnya kan bukan mules yang biasa, dikuatkan lagi. Ya dibikin lebih tambah mulesnya lagi. Hampir sama dengan waktu mama saya melahirkan saya. Buka pertama nggak keluar, buka kedua nggak perlu kasih tulang sebelum. Dipancing pakai tulang. Banyak keluar. Mas Tegul, maaf, sebentar.
Ini kebohongan publik. Tunggu, ini kebohongan publik. Mohon maaf, kita luruskan dulu. Karena beberapa waktu yang lalu, saya pernah mendengar bahwa Mas Tugu bukan lahir lewat proses seperti itu. Ini kebohongan publik, Mas. Mas harus jujur. Nggak boleh gitu, Saya dengar Mas. beberapa waktu yang lalu bahwa Mas Tugu ini lahir ke dunia ini lewat hadiah makanan ringan. Ya, Mas Joki. Ini yang Masa dia ngomong. hadiah aku Dia lagi? Mas yang ngomong. Ini lebih bisa ngerti. dilaporin ke Pak Sabra. Hadiah abu gosok. Mas, aku penonton bukan empat Iya, mata iya, loh. iya, iya. Jadi aku dengar dia Ngikutin. ngomong begitu waktu itu. Yang benar yang mana? Bukan, itu emang mamanya bilang, katanya, itu mama waktu ngelahirin Mas Tukul berapa bulan? Enggak, orang itu hadiah kuaci. Tuh kan? Enggak, Betul. Bang Dok. Betul. Makanya sering makan kuaci ya. Apalagi yang makan orangnya ompong. Sesar ya Mas ya dulu ya. Ini kan pemburuan karakter namanya. Iya, Dan karakter kan benar, emang itu karakter. nyata Mas. Saya di sesar waktu itu cuma pisunya agak kepanjangan kesobek. Macem-macem aja. Enggak, saya waktu itu normal, waktu itu nunggu beledek aja nunggu. Geledek. Nunggu geledek aja lah. Geledek. Gerhana matahari total geledek dua. Masa bunyinya begitu? Udah kerja. Sekarang kerja. Untuk dokter Boyke ini. Bisa nggak dok merencanakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan walaupun semuanya terserah pada yang maha kuasa? Ya bisa. Jadi kita biasanya terutama kalau kayak keturunan ini kan mintanya biasa pengen ucok. Nah, pasti harus ada ucok karena dia akan membawa marga. Nah biasanya kalau sudah 2 butet, misalnya yang ketiga kita baru program atau 1 butet pun boleh kita program. Saya lagi program nih, Dok, untuk yang Iya. anak laki-laki kalau Nah tahun biasanya kita pakai cara yang alami. Cuman cara yang alami itu keberhasilannya sekitar 75-80%. Yang 20-25% saya katakan itu adalah terserah pada yang maha kuasa. Misalnya untuk dapat anak laki-laki, laki-lakinya harus jadi macan 3 bulan, perempuannya jadi kambing 3 bulan. Artinya laki-lakinya harus banyak makan daging-dagingan, perempuannya harus sayur-sayuran saja. Kemudian itu pertama. Yang kedua, untuk anak laki-laki hubungan seksnya itu harus pada saat telur keluar. Jadi betul-betul dites pakai ovutest atau pakai tes ovulasi itu keluar. Karena yang kita harapkan adalah sperma yang laki-laki itu yang akan membuahi. Karena sperma laki-laki itu dia gesit, kepalanya kecil, bentuknya lebih kecil daripada sperma yang wanita yang X sehingga dia cepat sekali membuahi. Dia meninggalkan sperma yang wanita. Nah kemudian yang ketiga, sperma itu suka sekali dengan suasana basah. Maka 15 menit sebelum hubungan seksnya dibasuh dulu organ intim wanitanya itu dengan menggunakan 1 sendok baking soda dengan 1 gelas air. Dia disiram gitu. Ya, disiram Dibasuh sehingga ya? suasananya basah. Nah itu basah, insya bukan Allah basah. Sehingga 80% itu insya Allah anaknya laki-laki. Kalau Dan perempuan itu saya udah coba pada beberapa pasien yang menginginkan program itu. Ya kita bantu juga sih di klinik dengan makanan-makanan tertentu, tapi insya Allah dapat. Karena ada beberapa yang 3 anaknya perempuan terus, atau 3-3-nya anak laki-laki pengen terakhirnya anak perempuan, kita bisa coba juga. kalau seperti perempuan balikannya juga. kebalikannya, yang ceweknya, yang daging. cowoknya jadi Daging. vegetarian, yang ceweknya jadi daging. Itu akan suasananya juga asam. Dan Kalau nggak perempuan nggak laki makan itu bunga susah. pot sama pot banyak. Emang Gitu dia ya, makan beli. sebalik Betul. ya. Kebalik. Makanya Kemudian cabai-cabean, Mas, gitu. Cabai-cabian lagi mahal. Kalau pengen kembar bisa juga nggak? kembar kita harus lihat ada keturunan Genetik ya, atau Dok? tidak. Kalau misalnya tetap maksa kembar, biasanya kita lakukan bayi tabung. Ya, kalau bayi tabung kan tinggal berapa yang dibuahi, dimasukkan, ditempelkan di situ. Biasanya bisa kembar 2, kembar 3. Tapi kalau dengan cara yang biasa, untuk bisa dapat kembar itu sulit. Kalau nggak ada keturunan, sulit sekali. Ya. Tapi Luar bagus sekali. Thank you, Dok, ini ilmu sekali. Jadi apalagi kami yang lagi program, Ya, jadi yang lagi terbuka program wawasannya. boleh. Iya terima kasih Tapi ya. tetap- Jadi kami memang lagi programnya. Mang lu suami istri, mang lu. Tadi katanya kami. Majikan mah baby sister aja. Tapi Dok, itu semua kan yang penting adalah usahanya, bukan Usahanya. doanya aja, Dok ya. Usaha Kalau dan doa tanpa berbuat nggak bisa Ya, apa-apa ya, bisa Dok. juga. Kembali ke lab. Kayaknya Mbak Winda dan Mas Ahi masih penasaran nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan pada dokter, monggo. Ini dokter Boy kesibukannya luar biasa. Ini habis ini syuting lagi di luar negeri ya. Kalau misalnya makanan-makanan gitu Yang aku dilarang pernah apa? yang dilarang cuman aku pernah bilang pernah dikasih tahu katanya harus banyak makan
susu kedelai itu maksudnya buat apa sih? Semua protein, apakah itu sifatnya nabati ataupun sifatnya adalah yang hewani, itu bagus sekali untuk mempercepat kehamilan. Mau kacang, mau apa. Sebenarnya pantangan nggak ada, nggak terlalu harus nggak boleh ini, nggak boleh. Yang penting adalah tadi hubungan seks yang teratur pada saat masa subur. Dua-duanya dalam keadaan sehat, dua-duanya dalam keadaan tidak stres dan mempunyai pola hidup yang sehat. Insya Allah anaknya juga akan sehat. Tapi jangan lupa, ketika sebelum mau memprogramkan kehamilan, kita mesti periksa, terutama terhadap infeksi. 70% itu penyebab kesulitan hamil. Data-data dari klinik Pasuti itu ada infeksi. Tokso, rubella, CMV, kemudian chlamydia, herpes 1, herpes 2 itu harus diperiksa. Iya. Tapi kalau misalnya belum sempat periksa, terus ternyata udah hamil Nah, nih. nanti kita periksa. Ada lagi ya Ada, periksanya? kita periksa pada waktu hamil ada. Itu akan makan obat sampai melahirkan. Oh, tapi belum tentu nggak jadi kan? Belum tentu babynya? nggak jadi, tapi tetap harus minum obat. Karena kita takutkan anak-anak itu mengalami kecacatan nantinya. Itu yang kita takutkan. Kenapa nunjuknya ke situ? Tapi dari tes itu Pak Dokter kalau biasanya harus dari hasil labor ya atau Dari, gimana? dari hasil laboratorium kelihatan misalnya IgM toksoplasmanya positif. Yang paling bahaya itu IgM. IgM itu infeksi baru. Itu harus bersih banget. IgG kalau dia nilainya di atas 3 kali lipat itu juga lebih berbahaya. Nah kita makan, dikasih obat-obat antivirus, bakteri, tokso dan chlamydia itu untuk sampai melahirkan. Biasanya kita akan berikan seperti itu. Luar biasa ya. Mas. Masuk gua Mas Coki mau tanya. Pak Boyke ini menjelaskannya sangat komprehensif, Ini tanya. enak, menyenangkan. Saya pikir Bapak sebaiknya jadi dokter. Kan udah jadi dokter Mas Coki. Ini Coki makin kesini makin makin stres kayaknya. Enggak Mas, tadi pas datang belum stres. Pas aku bilang kembar dia langsung stres Mas. Langsung buyar. Kenal lo tuh gitu loh, Cok. Asik. Gua kenal lo tuh ya seperti anggap Cocok, kembaran. Mas. Saya jujur aja tadi waktu dipanggil nama saya keluar, saya lihat pertama Vega berdiri, saya lihat dia, wah saya senang ketemu, Vega udah lama gak ketemu, Apa kabar? lihat Winda, lihat suaminya, lihat dokter, senang, tapi lihat Mas Tukul tuh saya hilang harapan gitu loh. Blank langsung ya, langsung error gitu ya. Blank. Kayak loading sedikit ya. Saya nggak percaya gitu. Luar biasa. Gak ngeblank sih, ngeheng. Kok ada? Ada orang seperti ini. Yang melanjutkan dia, yang Juga loh. Kembali ke laptop. Untuk Dokter Boyke ini, sekarang ini kan sedang tren wanita melahirkan secara sesar nih, karena khawatir kurang gigit nih. Bener nggak Dok? sebenarnya Macem-macem. wanita-wanita yang sekarang itu Dikasih maksudku, gigi aja pasang gitu. enggak, wanita-wanita yang sekarang itu semua pengen serba instan. Tidak takut dengan rasa sakit, kemudian juga dia tidak mau melakukan senam pasca melahirkan. Kalau zaman dulu tuh semua senam melahirkan, setelah Betul. melahirkan tuh dilakukan dengan 3 bulan setiap minggu. Betul. Sambil belajar. Sekarang nggak mau, karena mereka harus kerja dan sebagainya. Maunya instan. Akibatnya, setelah ya namanya kepala yang lewat, 3 kilo, 4 kilo kan iya, pasti. Tapi kalau dia ikut senam, terutama senam Kegel setelah melahirkan, kembali lagi normal Balik, kok. wong itu elastis kok. Nah, itu tadi. Iya itu kan didesain oleh Tuhan ya. Iya, Mas. iya. Iya. Bisa malah balik lagi les. Tapi bukannya itu apa namanya kalau kerja itu sudah sama juga kayak senam? Oh tidak, lain. Karena dia ada jepit tahan, jepit tahan. Tapi kan kalau lagi kemudian kerja, tahan kencing. kayak aku dokter kan nggak tahu aku lagi tahan jepit. Enggak, Kerja sambil tahan tapi jepit. boleh. Iya, betul tuh. Tapi kalau di senam itu kan selain itu juga kan ada Latihan lainnya latihan-latihan dong. yang untuk agar supaya setelah 40 hari itu perutnya tidak ini Betul. mereka pasang gurita. Sekarang nggak mau pasang gurita. Saya lihat anak baru 1-2 perutnya udah glember-glember. Glember kayak Itu kan- bibirnya dia glember. Nah, itu kan Bibirnya glember-glember. Oh berarti dulu nggak dipasangin gurita ya? masa guritanya ditaruh di mulut bilang dong ini. Waktu lahir di bedong ini meleset sendiri. Pemirsa, sangat informatif perbincangan kita pada malam ini. Setelah ini perbincangan kita masih akan berlanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bukan Mat.